Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang demand, supply, dan equilibrium. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alicia Nabila Dinasari dan juga ada rekan-rekan saya Kiki Ramadhani Siregar dan Muhammad Andri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Kiki. Untuk Kiki, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang demand. Demand adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang ekonomi untuk merujuk pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada suatu waktu tertentu. Secara sederhana, demand dapat diartikan sebagai permintaan. Permintaan ini muncul karena adanya kebutuhan atau keinginan konsumen untuk memperoleh suatu produk atau layanan. Next. Definisi demand Definisi demand dijelaskan sebagai tingkat keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu. Demand tidak hanya bergantung pada keinginan konsumen, tapi juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti harga, pendapatan, preferensi konsumen, tren pasar, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Next. Faktor yang mempengaruhi demand. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi demand. Suatu produk atau layanan. Salah satu faktor utama adalah harga barang atau jasa tersebut. Semakin rendah harga suatu produk, cenderung akan meningkatkan permintaan. Selain itu, pendapatan konsumen juga menjadi faktor penting. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka kemampuan mereka untuk membeli barang atau jasa juga akan meningkat. Next. Konsep dan teori demand. Dalam ekonomi, konsep dan teori permintaan demand merujuk pada hubungan antara harga suatu produk atau layanan dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Permintaan atau demand mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk atau layanan pada berbagai tingkat harga. Berikut ini ada beberapa konsep dan teori dari demand, yaitu yang pertama, hukum permintaan, di mana ketika harga suatu produk naik, maka jumlah permintaan akan cenderung menurun. Hukum ini berlaku dalam keadaan asumsi lain terhadap konstan, seperti pendapatan konsumen dan preferensi mereka. Yang kedua, kurva permintaan. Referensi grafis dari hubungan antara harga suatu produk dan jumlah permintaan. Kurva ini menunjukkan hubungan yang terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Ketika harga naik, jumlah permintaan akan menurun. Next. Lalu yang ketiga, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur sejauh mana perubahan harga suatu produk mempengaruhi jumlah permintaan. Permintaan dikatakan elastis jika perubahan harga berdampak besar pada jumlah permintaan, sedangkan permintaan dikatakan inelastis jika perubahan harga memiliki dampak kecil pada jumlah permintaan. Mengukur demand. Yang pertama, pendapatan kuantitatif. Pengukuran demand dapat dilakukan dengan menggunakan pendapatan kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dan analisis statistik untuk memahami pola dan tren permintaan produk atau layanan. Yang kedua, data dan metode pengumpulan. Pengumpulan data demand dapat dilakukan melalui survei, wawancara, atau pengamatan pasar. Data ini kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi yang berguna tentang perilaku permintaan konsumen. Yang ketiga, analisis permintaan, di mana melibatkan evaluasi data demand yang telah dikumpulkan. Analisis ini dapat mengungkapkan pola-pola tertentu, tren, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dengan memahami analisis permintaan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola demand produknya. Next. Lalu, strategi mengelola demand, di mana dalam konteks ekonomi ini, bisnis merujuk pada upaya perusahaan untuk mempengaruhi dan mengatur permintaan produk atau layanan mereka di pasar. Tujuan utama dari manajemen permintaan adalah mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan, serta memaksimalkan keuntungan perusahaan. Berikut ini ada beberapa strategi atau langkah yang dilakukan perusahaan untuk mengelola demand. Yang pertama, penentuan harga. Penentuan harga yang tepat sangat penting dalam mengelola demand. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis pasar dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi demand untuk menetapkan harga yang optimal. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Strategi pemasaran dan promosi juga berperan penting dalam mengelola demand.
Melalui kampanye pemasaran yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang produknya dan mempengaruhi permintaan. Promosi yang kreatif dan tepat sasaran dapat menarik minat konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk. Yang ketiga, inovasi produk. Inovasi produk dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan demand. Dengan menghadirkan produk yang unik, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan dapat menciptakan permintaan baru. Inovasi juga dapat membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing dan memenangkan persaingan di pasar. Dalam bisnis, pemahaman tentang demand sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Dengan memahami pengertian dan konsep demand, serta menerapkan strategi yang penting dalam mengelola demand, perusahaan dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan keuntungan mereka. Penting bagi perusahaan untuk terus memantau dan menganalisis permintaan pasar, serta beradaptasi dengan perubahan tren dan preferensi konsumen untuk tetap kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Andri. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang supply. Definisi supply atau penawaran. Supply adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkatan harga selama periode tertentu. Produsen akan menyediakan lebih banyak barang jika harganya tinggi, dan sebaliknya, produsen akan menawarkan lebih sedikit barang jika harganya rendah. Next. Hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan naik juga. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Hukum ini berlaku dengan asumsi faktor-faktor lain seperti biaya, produksi, atau teknologi tetap tidak berubah. Lalu, jenis-jenis supply. Supply itu ada dua jenis. Yang pertama ada supply penawaran pasar, yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkatan harga tertentu. Lalu yang kedua ada supply penawaran perorangan, yaitu sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah tingkat harga tertentu. Lalu berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi supply. Yang pertama, harga barang. Jika harga barang naik, produsen lebih bersemangat untuk memproduksi dan menjual lebih banyak barang tersebut karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu yang kedua, biaya produksi. Ini termasuk biaya bahan baku, upah pekerja, dan biaya operasional lainnya. Ketiga, teknologi. Teknologi yang maju bisa membantu produsen memproduksi barang dengan lebih cepat, efisien, dan murah. Lalu keempat, harga barang lain yang berkaitan. Jika produsen bisa membuat produk lain yang lebih menguntungkan, mereka mungkin akan mengalihkan sumber daya mereka ke produk tersebut. Lalu kelima, ekspektasi harga masa depan. Jika produsen mengira harga barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan menyimpan sebagian produknya untuk dijual nanti. Keenam, jumlah produsen. Semakin banyak produsen yang membuat barang yang sama, semakin banyak barang tersebut tersedia di pasar. Ketujuh, ada kebijakan pemerintah. Pajak dan subsidi dari pemerintah juga mempengaruhi penawaran. Lalu yang terakhir, kondisi alam, cuaca buruk seperti banjir, kekeringan, atau bencana alam lainnya bisa mengganggu proses produksi, terutama untuk produk pertanian. Berikut contoh dari penawaran. Yang pertama ada saat harga cabai naik, petani terdorong menanam lebih banyak cabai daripada hasil pertanian yang lainnya. Lalu kedua, jika terjadi gagal panen akibat cuaca buruk, suplai beras di pasar menurun sehingga harga beras akan melonjak naik. Lalu contoh ketiga, ketika sebuah merek smartphone baru dengan fitur canggih diluncurkan, maka permintaan akan meningkat. Akibatnya kurva permintaan bergeser ke kanan, mendorong kenaikan harga. Berikut contoh gambar dari penawaran
Di sini kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Kurva ini biasanya miring ke atas, dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa saat harga naik, jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Lalu materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alicia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang equilibrium atau keseimbangan. Nah, definisi dari equilibrium ini ada beberapa dari pendapat ahli ya. Salah satunya menurut Mankiw, keseimbangan ekonomi itu adalah situasi di mana tidak ada aktor ekonomi yang memiliki insentif untuk mengubah perilakunya karena kekuatan permintaan dan penawaran telah seimbang. Equilibrium itu sendiri adalah titik temu antara kurva permintaan atau demand dan penawaran supply di pasar di mana jumlah barang yang diminta konsumen itu tuh sama dengan yang ditawarkan produsen pada harga tertentu. Nah, pada titik ini tidak ada kelebihan pasokan, surplus, ataupun kekurangan permintaan, shortage, sehingga harga itu cenderung stabil. Equilibrium sendiri itu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan harga dan kuantitas yang stabil. Nah, dalam model permintaan dan penawaran, equilibrium itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan produsen pada suatu harga tertentu. Harga pada titik ini tuh disebut harga keseimbangan atau equilibrium price dan kuantitasnya disebut kuantitas keseimbangan, equilibrium quantity. Yang kedua itu mengarahkan sumber daya secara efisien. Equilibrium menunjukkan bagaimana pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien tanpa campur tangan. Ketika pasar berada dalam keadaan seimbang, tidak ada kekurangan atau kelebihan barang, sehingga produksi dan konsumsi berjalan optimal. Fungsi yang ketiga menjadi dasar analisis dinamis. Dalam ekonomi mikro dan makro, equilibrium digunakan sebagai tolak ukur untuk menganalisis apa yang terjadi ketika ada perubahan, seperti kenaikan pajak, inovasi teknologi, atau guncangan permintaan. Misalnya, ketika permintaan meningkat, harga dan kuantitas equilibrium baru akan terbentuk. Yang keempat, membantu merancang kebijakan ekonomi. Pemerintah dan pembuat kebijakan menggunakan konsep equilibrium untuk menganalisis dampak kebijakan seperti subsidi, pajak, dan regulasi harga. Dengan memahami bagaimana kebijakan mempengaruhi keseimbangan pasar, mereka juga dapat merancang intervensi yang lebih efektif. Fungsi yang terakhir yaitu landasan model ekonomi. Hampir semua model ekonomi klasik dan neoklasik berdasarkan pada asumsi adanya keseimbangan. Misalnya, dalam model keseimbangan umum atau general equilibrium, semua pasar dalam ekonomi, baik barang, jasa, tenaga kerja, dan modal, berada dalam keadaan seimbang secara simultan. Selanjutnya ada Oke. jenis-jenis equilibrium. Yang pertama itu ada equilibrium harga. Nah, ini adalah jenis equilibrium yang paling umum, di mana harga suatu barang atau jasa mencapai titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada titik ini, tidak ada kecenderungan untuk harga naik ataupun turun, dan pasar dalam keadaan yang stabil. Yang kedua ada equilibrium kuantitas. Nah, jenis equilibrium ini mengacu pada jumlah barang yang diminta dan ditawarkan pada harga tertentu yang seimbang. Di sini, jumlah barang yang diproduksi oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga ada equilibrium dinamis. Dalam beberapa pasar, terutama pasar yang sangat kompetitif, equilibrium dapat berubah dari waktu ke waktu karena perubahan dalam faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, teknologi, atau preferensi konsumen. Ini disebut sebagai equilibrium dinamis. Dan yang terakhir ada equilibrium monopoli dan oligopoli. Nah, dalam pasar monopoli atau oligopoli, harga dan kuantitas barang mungkin berada dalam keseimbangan, tetapi pengaruh satu atau beberapa produsen besar seringkali mendominasi pasar. Jenis equilibrium ini lebih kompleks karena adanya kekuatan pasar yang tidak dimiliki dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses equilibrium dalam ekonomi. Keseimbangan dalam ekonomi terjadi melalui dinamika interaksi antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply dalam suatu pasar.
Proses ini tuh bisa dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama, kondisi awal pasar, ketidakseimbangan. Nah, pada tahap awal, pasar tuh bisa aja belum berada dalam kondisi seimbang. Misalnya, jika harga suatu barang terlalu tinggi, konsumen cenderung mengurangi permintaan mereka karena barang menjadi kurang terjangkau. Di sisi lain, produsen justru terdorong untuk meningkatkan produksi karena harga yang tinggi itu menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan kelebihan penawaran atau surplus. Nah, sebaliknya, jika harga terlalu rendah, konsumen ingin membeli lebih banyak barang, namun produsen enggan memproduksi karena margin keuntungannya yang rendah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan atau shortage. Kemudian tahapan yang kedua itu penyesuaian harga secara alami. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan diminta, mekanisme pasar akan mendorong penyesuaian harga. Apabila surplus atau kelebihan barang, maka harga itu akan cenderung turun dan permintaan naik, serta penawaran yang turun. Apabila ada shortage atau kekurangan barang, harga itu akan cenderung naik, permintaan turun, dan penawaran naik. Proses ini tuh berlangsung secara berkelanjutan dengan pelaku pasar menyesuaikan keputusan mereka berdasarkan perubahan harga dan insentif. Proses yang ketiga itu ada tercapainya tahap titik keseimbangan. Nah, akhirnya pasar akan bergerak menuju titik di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Pada titik ini, tidak ada kekuatan pasar yang mendorong harga untuk naik ataupun turun lebih lanjut. Nah, inilah yang disebut sebagai harga keseimbangan atau equilibrium price dan kuantitas keseimbangan atau equilibrium quantity. Pasar berada dalam kondisi stabil dan transaksi terjadi secara efisien. Proses ini bisa terjadi secara cepat ataupun lambat, tergantung pada fleksibilitas harga, informasi pasar, dan perilaku pelaku ekonomi. Dalam kenyataannya, gangguan eksternal seperti kebijakan pemerintah, perubahan teknologi, ataupun kejadian global dapat menggeser posisi keseimbangan dan memulai proses penyesuaian yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus equilibrium. Bisa dilihat di sini ada kurva ya. Dalam ekonomi mikro, konsep keseimbangan pasar sering dihitung menggunakan fungsi permintaan dan penawaran yang secara grafis itu dipresentasikan oleh kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, titik keseimbangan itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen, seperti yang ada di kurva yang saya tampilkan, di mana keduanya memiliki menemui titik temu yaitu yang di E ini. Ya, ini sebagai equilibrium atau keseimbangan. Rumus equilibrium sendiri itu adalah QD sama dengan QS. Nah, keterangannya QD itu sebagai kuantitas jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan S itu adalah kuantitas jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Nah, ketika QD dan QS itu seimbang, pasar berarti berada dalam keadaan seimbang. Jadi tidak ada kelebihan pasokan atau surplus maupun kekurangan barang atau shortage. Nah, harga pada titik ini disebut dengan harga keseimbangan atau PE dan kuantitasnya disebut kuantitas keseimbangan atau QE. Nah, untuk analisis yang lebih mendalam, permintaan dan penawaran itu biasanya dinyatakan sebagai fungsi harga, yaitu fungsi permintaan QD sama dengan A dikurang BP. Fungsi penawarannya itu QS sama dengan C ditambah DP. Untuk keterangannya, P itu sebagai harga barang, A, B, C, D itu adalah konstanta, angka tetap yang menggambarkan perilaku konsumen dan produsen terhadap perubahan harga. Kemudian A itu sebagai permintaan maksimum saat harga sama dengan nol. B itu sensitivitas permintaan terhadap harga atau elastisitas. C itu sebagai jumlah awal penawaran saat harga nol. Dan D itu responsivitas penawaran terhadap harga. Nah, lalu bagaimana sih langkah-langkah menentukan titik keseimbangan? Yang pertama itu kita harus menyamakan dulu QD dengan QS-nya seperti rumus yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua kita tuh harus menyelesaikan untuk mendapat harga keseimbangan atau PE dengan rumus PE sama dengan A dikurang C eh, dibagi B tambah D atau per B tambah D. Selanjutnya kita
substitusikan nilai PE ke dalam salah satu fungsi baik QD ataupun QS untuk mendapatkan kuantitas keseimbangan. Nah, di sini saya ada contoh soal. Jadi diketahui fungsi permintaan dan penawaran itu sebagai berikut. QD-nya sama dengan 100 dikurang 5P, QS-nya 20 ditambah 3P. Caranya untuk menyelesaikannya, yang pertama samakan dulu QD dan QS-nya. Jadi 100 kurang 5P sama dengan 20 tambah 3P. Kemudian kita selesaikan untuk mendapatkan PE atau harga keseimbangan. Caranya 100 dikurang 20 sama dengan 3P tambah 5P. Jadi 5P-nya dipindahkan, ruasnya disatukan dengan 3P. Kemudian ketemu 80 sama dengan 8P. Maka P-nya 80 dibagi 8 yaitu harga keseimbangannya 10. Kemudian untuk mencari kuantitas keseimbangannya, kita substitusikan P yang sudah kita temui tadi 10 ke salah satu fungsi, misalnya di fungsi QD. QD-nya sama dengan 100 dikurang 5 kali 10, sama dengan 100 dikali 50, dan hasilnya ada 50. Jadi kuantitas keseimbangannya itu 50. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari materi kami itu tadi menyampaikan 3 konsep fundamental dalam ilmu ekonomi, yaitu permintaan atau demand, penawaran, supply, dan keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, ketiga konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memahami mekanisme pasar. Permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran menggambarkan jumlah barang atau jasa yang bersedia diproduksi dan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Keduanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, teknologi, ekspektasi masa depan, dan kebijakan pemerintah. Keseimbangan pasar tercapai ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, pada titik ini, harga dan kuantitas berada dalam kondisi stabil tanpa adanya kelebihan pasokan atau kekurangan barang. Keseimbangan juga menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pelaku bisnis maupun pembuat kebijakan. Nah, melalui pemahaman mendalam terhadap demand, supply, dan equilibrium, kita dapat menganalisis dinamika pasar dengan lebih baik dan merespon perubahan ekonomi secara lebih efektif. Nah, konsep-konsep ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga relevan dalam praktiknya dalam ekonomi sehari-hari. Sekian, maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.